Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memasuki kitab yang ke-6 dalam pembahasan terkait akidah, yaitu kitab Syarhu Sittati Mawadhi' Minas Sirah, penjelasan tentang 6 peristiwa penting yang diambil dari kehidupan manusia yang termulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tujuan kita mempelajari kitab ini adalah agar kita bisa mengikuti ucapan, perbuatan dan amalan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang terbaik bagi siapa saja yang berharap kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan pembahasan 6 peristiwa penting ini bukanlah pembatasan dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau, wasy-Syaikh akhadha minha sittata mawadhi' muhimmatan wal baqiyatu mawjudah fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, lakin hadhihi al-mawadhi' tata'allaqu bil aqidah. Penulis Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menulis kitab Syarah Sittati Mawadhi' Minas Sirah ini, 6 peristiwa penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara yang paling penting. Namun selain dari 6 ini ada dalam kehidupan beliau, akan tetapi 6 ini tata'allaqu bil aqidah, terkait dengan akidah. Jadi 6 ini terkait dengan akidah, dan akidah itu merupakan pondasi dalam agama Islam. Jadi itu termasuk pembahasan yang penting. 6 ini bukan pembatasan, tapi 6 ini terkait dengan akidah, dan itulah tujuan kita
dalam pembahasan kitab-kitab yang telah berlalu untuk menguatkan akidah. Karena jamaah sekalian, di era modern ini ada syubhat-syubhat yang berbahaya. Di antara syubhat yang disebutkan oleh orang-orang komunis, ateis, dan banyak anak-anak muda yang terpapar pemikiran ini. Mereka mengatakan, saya tidak ragu tentang adanya Tuhan, tapi saya belum punya dalil tentang adanya Tuhan. Ini syubhat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk membantah keyakinan ini dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakannya atau mereka yang mencipta? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Ketika sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengarkan ayat ini, apa kata beliau? Kada qalbi ayyatir, hampir-hampir hati saya terbang. Maksudnya beliau tidak bisa menguasai diri beliau karena kebenaran ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, itulah awal tertancapnya keimanan di dalam hatiku. Jadi akidah yang kita pelajari untuk menguatkan keyakinan kita. Kemudian jamaah sekalian, penulis rahimahullah mengatakan di awal kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah mengatakan makna Bismillahirrahmanirrahim adalah Asta'inu Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa jemaah sekalian? Sebab pertolongan Allah itu kunci kesuksesan setiap orang, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Kalau dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan selamat. Makanya kita sudah sebutkan juga di antara doa yang paling bermanfaat adalah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Demikian pula doa yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah saya, bantulah saya, sebab kalau kamu tidak tolong, kamu tidak bantu, tidak mungkin saya bisa lakukan ini untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah. Demikian pula motivasi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk mengejar semua yang bermanfaat untukmu, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tapi jamaah sekalian, setelah itu kata Nabi, wasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Jadi usaha, potensi, kemampuan yang kita miliki tidak akan bermanfaat
kecuali setelah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa memahami kitab ini dan bisa mengamalkannya. Mau lebih dari itu, bisa membantu menyebarkannya. Karena orang yang membantu tersebarnya ilmu adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Yusuf di ayat yang ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, yaitu saya mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah di atas ilmu yang kuat, ilmu yang jelas, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Dan yang melakukan ini, kata Allah, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad, ambil bagian dalam penyebaran ilmu agama. Maha suci Allah, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekhul Islam, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas sirah wafhamha fahman hasanan. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, 6 peristiwa penting yang diambil dari perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. La'allallaha ayyufhimaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Semoga dengan pahamnya kamu ini maka semoga dengan Allah memahamkan kamu tentang agama para nabi, kamu bisa mengikutinya. Dan semoga dengan Allah memahamkanmu agama kaum musyrikin, kamu bisa meninggalkannya. Jadi jamaah sekalian, inilah di antara metode belajar yang benar, mempelajari tauhid dan mempelajari lawannya, yaitu syirik, mempelajari iman dan mempelajari lawannya, yaitu kufur, mempelajari agama para nabi dan mempelajari lawannya, agama kaum musyrikin. Dan semua nabi yang Allah utus itu memiliki satu misi yang sama. Sebagaimana yang Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul, agar supaya setiap rasul itu mengajak, berdakwah, menyeru kaumnya, menyeru umatnya, supaya mereka semua beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan menjauhi semua yang disembah selain Allah dalam kondisi dia ridho. Jadi itu misi para nabi dan rasul untuk menyampaikan akidah. Demikian pula kita harus tahu lawannya, agama Abu Jahal, agama kaum musyrikin. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan bahwa petunjuk sudah jelas dari kesesatan. La ikraha fid din,
tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya apa? Kamu tidak bisa paksa hatinya seseorang untuk beriman. Itu maknanya. Dari mana kita tahu? Sebab ayat kelanjutannya kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Ini ayat bukan maknanya terserah mau menyembah atau beragama apa saja, bukan. Tidak ada paksaan di sini, maksudnya kan sudah jelas mana Islam, mana kekafiran, mana petunjuk, mana kesesatan. Jadi tidak perlu dipaksa, dan hati orang tidak bisa dipaksa. Kemudian kata Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada tagut, tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah dalam kondisi dia ridho. Adapun kalau dia tidak ridho, bukan tagut. Seperti siapa? Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau bukan tagut. Walaupun miliaran orang menyembah beliau, tapi beliau bukan tagut, sebab beliau tidak ridho disembah. Bahkan beliau mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hada siratun mustaqim." Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhannya kalian, bukan saya Tuhan, kata Nabi Isa. Sembahlah dia, inilah siratun mustaqim, jalan yang lurus. Selain itu, jalan yang sesat. Jadi, siapa yang kafir kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh kata Allah, dia telah berpegang teguh pada tali agama yang sangat kuat. Maksudnya, dia berpegang teguh pada la ilaha illallah. Kemudian kata Syekhul Islam, fa inna aktsara man yad'i din wa yad'i annahu minal wahidin la yafhamu sittata kama yanbaghi. Banyak orang yang mengklaim punya ilmu tentang syariat, termasuk orang-orang bertauhid, tapi tidak paham 6 pelajaran akidah yang terkandung dalam sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-mawdi'ul awal, peristiwa yang pertama, qissatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha. Di dalam kisah ini terdapat ayat yang pertama kali Allah mengutus beliau dengannya, yaitu ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir ila qaulihi wa li rabbika fasbir. Di surah Al-Muddatsir, di ayat yang pertama sampai ke-7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Saat itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut, sebab beliau merasa khawatir, merasa takut saat awal-awal turunnya wahyu, awal-awal turunnya Jibril kepada beliau. Maka kata Allah, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkit dan berikanlah peringatan. Maksudnya yundiru anis syirk wa yad'u ila tauhid, berikan peringatan tentang bahaya syirik dan ajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, agungkanlah. Maksudnya azimhu bit tauhid, agungkan dengan mengesahkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Maknanya adalah tahhir a'malaka 'anis syirki, bersihkan amalanmu dari syirik. Sebab kenapa jamaah sekalian amalan bisa terhapus karena perbuatan syirik? Kalau syirik besar menghancurkan semua amalan, syirik kecil menghancurkan amalan yang menyertainya.
Kemudian warujza fahjur, dan terhadap patung-patung, berhala-berhala, tinggalkan dia. Maknanya adalah tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, tinggalkan penyembahan terhadapnya dan tinggalkan orang-orang yang menyembahnya. Maksudnya jauhi perbuatan syirik dan kaum musyrikin. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi dengan maksud mendapatkan yang lebih banyak dari orang. Wali rabbika fasbir, dan untuk mendapatkan ridha Tuhanmu hendaklah kamu bersabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini kisah wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira, jika kamu tahu mereka musyrikin jahiliyah itu melakukan perbuatan yang sangat banyak, ya'rifuna annaha minadh-dhulmi wal 'udwan, mereka tahu itu kezaliman dan permusuhan, mitli zina, seperti perbuatan zina, wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah yataqarrabuna biha ila Allah, mitli al-hajj wal umrah was sadaqati 'alal masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Dan kamu juga harus tahu sesungguhnya musyrikin jahiliyah itu melakukan ibadah-ibadah yang mereka harapkan untuk dekat kepada Allah, seperti haji, umrah, bersedekah untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, serta berbuat baik kepada mereka dan selainnya dari ibadah-ibadah. Jadi jemaah sekalian, musyrikin jahiliyah juga itu masih mengamalkan ibadah yang menjadi peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti haji. Musyrikin jahiliyah juga itu mereka senang bersedekah, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini masih mereka lakukan. Wa ajalluha indahum syirk, dan yang paling bagus menurut mereka ternyata syirik. Fahuwa ajallu ma yataqarrabu bihi ila Allah indahum, yang paling bagus yang mereka anggap yaitu mendekatkan diri dengan syirik kepada Allah. Itu menurut mereka. Jadi jemaah sekalian, di sini kita mendapatkan pelajaran penting. Ada orang yang menganggap amalan itu amalan yang paling mulia, ternyata menurut syariat adalah amalan yang paling besar dosanya. Kenapa? Sebab tidak punya ilmu. Karena itu jemaah sekalian, ilmu itu fondasi semua kebaikan. Itu ilmu. Makanya orang yang menghalangi tersebarnya ilmu itu diantara ciri kaum munafikin dan ciri wakil-wakil iblis di muka bumi. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, bahwa orang yang menghalang-halangi tersebarnya ilmu dan untuk belajar ilmu adalah ciri wakil iblis di muka bumi. Kenapa? Sebab ilmu itu pokok semua kebaikan, pondasi semua amalan, pondasi semua kebaikan. Sampai-sampai kata Nabi dalam hadits Anas bin Malik, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Sesungguhnya penuntut ilmu itu, orang yang belajar, orang yang berusaha untuk kajian, untuk memahami ilmu agama, akan dimohonkan ampun oleh semua makhluk. Bahkan dimohonkan ampun oleh ikan yang ada di laut. Itu keutamaan orang yang mendatangi majelis ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu itu kunci semua kebaikan. Kemudian Allah sebutkan kesalahpahaman kaum musyrikin, kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka. Mereka mengatakan di surah Az-Zumar di ayat yang ketiga,
Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi jamaah sekalian, ini penyakit kaum musyrikin dari dulu sampai sekarang. Mau dekat dan mau syafaat. Sebab keutamaan syafaat itu sangat besar jamaah sekalian. Syafaat itu bisa membuat orang yang harusnya masuk ke dalam neraka karena timbangan keburukannya lebih berat, dengan syafaat bisa menjadi batal masuk neraka. Demikian pula manfaat syafaat Nabi bisa mengangkat derajat orang yang sudah masuk di surga. Demikian pula syafaat itu ketika ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan lalu seimbang, tidak ditahu di mana dia tempat kembalinya, maka dengan syafaat dia bisa masuk langsung ke surga. Demikian pula waliyadzubillah, kalau terlanjur dia masuk ke dalam neraka misalnya, dia masih muslim tapi dia tidak sempat tobat dari dosa-dosa besar. Mungkin dia tidak sempat tobat dari riba, dari zina, dari khamar. Kemudian takdir Allah menetapkan dia harus menjalani dulu hukuman azab di neraka dalam waktu tertentu. Maka dengan syafaat dia bisa dikeluarkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga bisa didapatkan untuk pelaku dosa besar selama dosa besarnya tidak sampai membatalkan Islam dari umatku. Jadi syafaat jamaah sekalian besar keutamaannya. Cuma syafaat itu dua syaratnya. Yang pertama, setelah Allah izinkan untuk para pemberi syafaat. Yang kedua, hanya untuk orang yang Allah ridhoi. Sebagaimana dalam ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Siapakah yang berani memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan? Artinya tidak ada yang berani. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka semua tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Jadi ya mas sekalian, syafaat hanya untuk orang yang Allah ridhoi, yaitu hanya untuk orang yang memurnikan ibadah kepada Allah yang satu saja. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka itu menjadikan setan sebagai sesembahannya selain Allah, dan mereka menyangka mereka di atas petunjuk. Jadi jamaah sekalian, yang menyembah selain Allah nanti akan berdebat dengan sembahan-sembahan mereka di dunia. Cuma kalau orang-orang soleh seperti Nabi Isa, Uzair, dan para malaikat, itu mereka tidak pernah memerintah manusia untuk menyembahnya. Maka pada hari kiamat nanti Allah meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang soleh yang dipertuhankan selain Allah selama di dunia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Saba di ayat yang 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari itu Allah mengumpul mereka semuanya, yang beribadah dan yang diibadahi, semuanya berkumpul di hadapan Allah. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun.
apakah kepada kalian mereka itu beribadah? Jadi apakah kalian yang perintah, yang suruh bahwa mereka harus beribadah kepada kalian? Qalu subhanak, maka mereka pun menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, Engkau adalah sesembahan kami, bukan yang lain, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka dulu di dunia yang mereka sembah adalah jin, setan. Jadi jamaah sekalian, kalau ada patung bisa bicara, mengeluarkan suara, bersiul-siul, itu bukan karena patungnya hidup, itu cuma permainan setan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Bal kanu ya'budunal jin, mereka yang menyembah selain Allah itu di dunia hakikatnya menyembah setan, menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada setan tersebut. Jadi jemaah sekalian, yang menyembah Nabi Isa alaihissalam yang tersalib hari ini bukanlah Nabi Isa alaihissalam, bahkan yang mereka sembah adalah jin, dan mereka beriman kepada setan tersebut. Ini di surah Saba di ayat yang 40 dan 41. Kemudian jemaah sekalian, kita ambil sedikit lagi ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kata beliau, fa awwalu ma amarahu Allahu bihil indaru anhu, itulah awal yang Allah perintahkan untuk diperingatkan tentang bahaya syirik ini. Qabla al-indari 'aniz zina was-sarqa wa ghairihima, sebelum memperingati bahaya zina, mencuri dan selain keduanya. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaika wa 'ala al-awliya min bani Adam. Dan kamu juga harus tahu, orang-orang yang menyembah selain Allah itu ada yang beribadah kepada patung-patung, ada yang beribadah kepada para malaikat, dan juga ada yang beribadah kepada orang-orang soleh dari Bani Adam. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'ah wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Mereka beralasan, kami tidak menginginkan itu semua kecuali hanya syafaat mereka. Wa ma hadza bada bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Bersamaan dengan itu, yang pertama kali yang diperingatkan di ayat yang Allah utus beliau Nabi Muhammad SAW dengannya adalah itu tadi, surah Al-Muddathir. Diajak kepada peribadahan hanya kepada Allah dan dilarang, diingatkan dari menyekutukan Allah. Fa in ahkamta hadhihi mas'alah faya busyrakah, jika kamu sudah kuat menerima, memahami hal ini, maka kabar gembira bagimu. Jadi jemaah sekalian, ini ilmu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu tentang akidah. Kenapa? Sebab ini harta yang paling mulia yang kita miliki. Percuma orang banyak uang, kalau akidahnya rusak, yang pertama dia akan dapatkan adalah siksa kubur sebelum siksa azab neraka. Itu kalau akidah rusak. Karena jamaah sekalian, kalau kamu sudah paham ini, pentingnya tauhid, bahaya syirik, maka faya busyrakah, bahagialah, senanglah, bergembiralah kamu. Jadi itulah yang dimaksud firqatun najah, kelompok yang selamat, yang Nabi kabarkan bahwa 73 golongan, 72 terancam dalam neraka. Cuma satu yang selamat, yang mengikuti akidah beliau dan para sahabat.
Kemudian kata Syekhul Islam, khususan idza arafta annama ba'daha a'dhamu minas salawatil khams. Apalagi kamu tahu setelah dua kalimat syahadat itu yang paling penting salat 5 waktu. Walam tufrad illa fi lailatul Isra sanata ashrin ba'da hisaris Sya'bi wa mauti Abi Thalib wa ba'da hijratil Habasyah bisanatain. Tapi walaupun salat 5 waktu tiang agama, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, kalau bagus-bagus semua amalan, kalau rusak-rusak semua amalan, tapi belum diwajibkan kecuali setelah malam Al-Isra dan Al-Mi'raj di tahun yang ke-10 setelah peristiwa pengepungan, pemboikotan Nabi SAW dan para sahabat, dan setelah kematian Abu Thalib, dan setelah hijrah pertama di negeri Habasyah 2 tahun setelahnya. Jadi yang pertama dulu jamaah sekalian bukan sholat, perbaiki syahadat dulu, perbaiki akidah dulu, sebab itu pondasi dan syarat diterimanya amalan. Fa idza arafta anna tilkal umur al-katsirah wal adawat al-balighah kullu dalika inda hadhihi al-mas'alah qabla fardhi shalah rajautu an ta'rifal mas'alah. Jika kamu sudah tahu hal-hal ini dan permusuhan yang sangat keras, jadi jemaah sekalian, itu permusuhan yang terjadi di tengah musyrikin jahiliyah bukan permusuhan sembarangan. Sampai Nabi Muhammad harus terusir dari Makkah. Padahal itu tempat beliau lahir, tempat beliau dibesarkan. Tapi bukan hanya karena, tapi karena persoalan besar ini tentang tauhid dan bahaya syirik, beliau harus rela meninggalkan kampung halaman dan berhijrah ke kota Madinah. Kalau kamu sudah tahu ini permusuhan yang sangat keras dari mereka, dan kamu juga sudah tahu bahwa semua ini diperintahkan sebelum diperintahkannya sholat, maka saya berharap kamu paham masalah. Jadi ini peristiwa yang pertama. Intinya apa? Penulis ingin menekankan kepada kita bahwa ternyata perjuangan 10 tahun yang Nabi Muhammad perjuangkan adalah tentang akidah, tentang tauhid. Tapi lucunya, sebagian orang yang mengaku juga mengajak kepada tauhid hari ini, mereka lebih sibuk daripada dakwah selain tauhid. Bahkan jemaah sekalian, mereka mengatakan belajar tauhid itu cukup 30 menit. Iya, subhanallah. Padahal jemaah sekalian, ini termasuk yang diwajibkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad berdakwah kurang lebih 10 tahun untuk menyampaikan ini sebelum diwajibkannya sholat. Jadi kita tidak boleh bosan, tidak boleh merasa jenuh untuk selalu mempelajari akidah yang benar. Kenapa jemaah sekalian? Sebab setan itu selalu mengincar anak cucu Adam, bahkan sampai dia akan meninggal. Sampai Nabi ingatkan, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Artinya kata para ulama, kapan ada kesempatan untuk menyesatkan anak Adam, langsung disesatkan. Dan yang paling setan incar adalah akidah seseorang. Karena itu Ibnul Qayyim pernah ditanya,
Kenapa orang yang ibadah di masjid susah menangis, sementara di gereja gampang menangis? Apa kata beliau? Setan itu tidak butuh dengan hati yang sudah rusak. Sebagaimana pencuri tidak mungkin masuk di rumah yang rusak. Pencuri akan mencari rumah yang mewah. Demikian pula setan akan mencari hati yang kuat, hati yang bersih, hati yang benar akidahnya, yaitu akidah orang yang beriman. Itu incarannya setan. Iya, baik jamaah sekalian, mungkin saya yang bisa kita ambil selesai secara ringkas. Bisa yang pertama, wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, jamaah sekalian, kalau ada pernyataan jangan dulu berdakwah kepada tauhid, mulai dulu yang lain, maka kita tanya balik. Bagaimana kalau orang yang belum bagus tauhidnya, malam itu dia mati? Makanya diingatkan sebagian ustadz, diingatkan oleh sebagian ustadz kita, kalau orang mau masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan tunggu hari Jumat. Bagaimana kalau dia mati hari Kamis? Itu sedikit banyaknya kita ikut menanggung. Sama jamaah sekalian dengan tauhid. Cuma metodenya yang diperbaiki. Mungkin diawali dengan pelajaran adab, akhlak, tapi bisa juga di situ disinggung sedikit tentang akidah tauhid. Dan kalau kita sudah halus, sudah bagus caranya, kemudian dicari, diusir, ya tinggal cari masjid yang lain. Qadarullah. Sebab memang seperti itu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mulai? Dan jamaah sekalian, biasanya itu cuma perasaan. Betapa banyak orang yang mendengar akidah yang benar, dakwah tauhid, mereka bilang ternyata inilah yang benar. Ternyata inilah agama yang murni. Saya baru dengar. Saya baru tahu. Selama ini kita cuma diajarkan yang penting taat sama Pak Kiai, nanti Pak Kiai yang menjamin. Jadi yang penting taat sama Pak Kiai, maksudnya apa? Yang penting kamu menghormati, bahkan waliyadzubillah jamaah sekalian, ada yang sampai ruku, ada yang sampai sujud. Padahal ruku dan sujud itu ibadah. Tidak boleh ruku dan sujud kepada manusia. Dan jamaah sekalian, kita harus ingatkan ini perkara akidah, bahwa kesyirikan, penyimpangan, padahal dulu manusia di atas akidah yang satu, itu semua sebabnya karena gulu lewat batas dalam menghormati orang-orang soleh. Nabi ingatkan, iyyakum wal gulu, hati-hati kalian dari gulu, dari lewat batas. Jamaah sekalian, para ulama mengatakan semua, siapapun dia, walaupun ilmunya tinggi, kalau dia manusia, bukan nabi dan rasul, bisa diambil ucapannya, bisa ditolak, siapapun dia. Apalagi cuma yang hidup di zaman ini. Dulu Ibnu Abbas mengatakan haji tamattu yang paling afdal. Ada orang bilang, tapi Abu Bakar dan Umar bilang haji ifrad. Marah Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir batu dari langit menimpa kalian.
Saya bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda begini, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, tapi kalian jawab, tapi Abu Bakar bilang begini, tapi Umar bilang begini. Para ulama mengatakan, jamaah sekalian, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar tidak boleh dipertentangkan ucapannya dengan hadits Nabi, apalagi selain beliau. Jadi ini termasuk dakwah tauhid, dakwah akidah, mengingatkan kepada umat bahwa gulu lewat batas itu asal muasal terjadinya penyimpangan akidah. Tapi bukan berarti juga kita kurang ajar sama ulama, bukan. Atau kita kurang ajar sama ustadz, sama pak kiai, tidak. Umat Islam itu pertengahan. Bukan orang yang lewat batas, bukan juga orang yang meremehkan. Itulah sifat umat Islam, itulah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengah-tengah. Jadi jamaah sekalian, tidak benar kalau dia bilang jangan dulu akidah, cari dulu pembahasan yang lain. Jangan, itu tidak benar. Kenapa? Sebab diantara ciri dakwah Ahlus Sunnah, mereka getol, fokus pembahasan akidah, bahkan rinci jamaah sekalian. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, dan insya Allah kita akan bahas, sekedar ucapan saja, laulal kulab la'atanal lusus, kalau bukan karena anjing kecil ini, maling, pencuri sudah masuk ke rumah kita. Beliau anggap sebagai syirik kecil karena ucapan lafaz. Kalau bukan karena nahkoda, kalau bukan karena sopir, kalau bukan karena pilot, kita tidak selamat. Itu sampai seperti itu jamaah sekalian, pembahasan akidah. Ini bahaya, syirik dalam lafaz. Harusnya apa yang kita bilang? Semua karena keutamaan dari Allah melalui sebab orang-orang ini. Dan ini terjadi. Kalau bukan karena dokter fulan, cocok memang saya di situ. Kalau bukan dokter itu, tidak sembuh saya. Saya cocok-cocoknya di sana. Ini mirip jamaah sekalian. Jadi kalau dokter itu mati, bagaimana? Tidak berobat nih, itu bahaya. Jadi ini pentingnya akidah dimulai dari sekarang. Kalau diusir, ya qadarullah. Mau dia apa? Bangun masjid, buka ta'awun, buka donasi. Selama belum diusir, gas full. Ini wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.